Baik, kita mulai saja, nanti teman yang lain bisa menyusul. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya malam ini. Dan pembelajaran kita malam ini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu biar diberi kelancaran. Berdoa, saya persilahkan. Ya, berdoa selesai. Baik, langsung saja kita masuk. Malam ini kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu lingkungan. Tapi sebelum saya masuk ke bab yang ketiga, saya mau coba mereview kembali yang kemarin kita pelajari. Malam kemarin kita pelajari. Masih ingat ya Mbak Lastri? Yang kemarin kita pelajarin apa? Atau Mbak Umi? Kemarin kita pelajari tentang apa ya? Materi yang kita pelajari kemarin tentang apa? Masih ingat ya Mbak Lastri? Apa? Jenis-jenis surat resmi. Ya. Jenis-jenis surat undangan. Jadi ada surat undangan resmi dan tidak resmi, betul. Lalu surat resmi apa saja macamnya? Ada 5 ya waktu itu. Yang pertama surat tugas, yang kedua surat edaran, yang ketiga surat pengumuman, yang keempat surat permohonan, lalu yang ketiga surat perizinan. Kemudian apalagi selain kita belajar tentang surat resmi dan tidak resmi, kita pelajari juga mengenai perbedaannya, ya, perbedaan antara surat undangan resmi dan tidak resmi. Yang pertama, dari bentuknya. Surat undangan resmi itu baku, ada kepala surat, ada perihal surat, kemudian jabatan pengirimnya dicantumkan, lalu ada tembusan surat. Sedangkan surat undangan tidak resmi bentuknya agak bebas. Tidak ada kepala surat, tidak ada perihal surat, jabatan tidak dicantumkan, juga tidak ada tembusan surat. Kemudian untuk bahasanya, surat undangan resmi menggunakan ragam bahasa baku. Sedangkan surat undangan tidak resmi menggunakan ragam bahasa tidak baku, tetapi tetap bebas dan sopan. Lalu untuk isinya, surat undangan resmi itu bersifat kedinasan, sedangkan surat undangan tidak resmi bersifat pribadi. Nah, itu yang kemarin kita pelajari. Sekarang kita masuk pada bab 3, yaitu lingkungan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini diharapkan teman-teman semua bisa menceritakan kembali hasil pengamatan yang dibaca. Lalu diharapkan juga teman-teman bisa menjelaskan hal-hal yang termuat dalam hasil pengamatan. Yang ketiga, diharapkan teman-teman bisa melakukan pengamatan tentang lingkungan. Lalu diharapkan dalam tujuan pembelajaran ini teman-teman juga bisa menjelaskan unsur-unsur cerita yang didengar, baik tokoh, tema, latar, alur, dan amanat. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita diharapkan teman-teman bisa mengidentifikasi unsur cerita yang didengar, baik tokoh, latar, alur, tema, dan amanat. Ya, kita masuk pada peta konsep. Ini dia lingkungan. Peta konsep dari lingkungan atau bab 3 ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, bercerita hasil pengamatan. Lalu yang kedua, mendengarkan cerita rakyat. Mendengarkan cerita rakyat ini juga dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, macam cerita rakyat. Yang kedua, unsur cerita rakyat. Kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu bercerita hasil
pengamatan. Kita langsung saja ya. Saya akan coba bacakan, tolong teman-teman dengarkan dengan baik, karena dari tujuan pembelajaran kita kan bisa terlihat ya di sini. Saya naikkan lagi slide saya. Nah, diharapkan teman-teman bisa menceritakan kembali hasil pengamatan yang dibaca, kemudian menjelaskan hal-hal yang termuat dalam hasil pengamatan. Oleh karena itu, harap teman-teman mendengarkan, karena kalau untuk teman-teman baca sendiri mungkin akan memakan waktu, jadi saya bacakan. Maka diharap teman-teman mendengarkan dengan baik. Ya, ini Mbak Aisyah sudah bergabung. Selamat malam Mbak Aisyah. Assalamualaikum. Yang kita pelajari kali ini bab 3 ya Mbak Aisyah, tentang lingkungan. Nah, tentang lingkungan. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk menceritakan kembali hasil pengamatan yang dibaca. Kemudian diharapkan bisa menjelaskan hal-hal yang termuat dalam hasil pengamatan. Itu yang kita capai dulu untuk saat ini. Selamat. Kita masuk subbab yang pertama ya Mbak Aisyah. Nih, bercerita hasil pengamatan. Langsung saja saya bacakan sambil diamati ya. Sambil diamati. Ya, taman kota yang asri. Cukup lama taman yang terletak di pusat kota diabaikan. Para pedagang berjualan seenaknya di sembarang tempat. Sampah berserakan di sana sini. Coret-coret terdapat di pohon dan tempat duduk. Pohon-pohon merana, bunga-bunga dan rumput taman tumbuh liar. Suasana taman tidak nyaman apalagi aman. Taman pun berubah menjadi arena perkelahian, penjamretan, dan pencopetan sering terjadi di sana. Berkat kesadaran warga kota dan dimotori oleh pemerintah daerah, taman itu difungsikan kembali sebagai tempat rekreasi umum dan paru-paru kota. Pembenahan demi pembenahan dilaksanakan secara bertahap. Pohon-pohon pelindung diperbanyak. Pohon pelindung yang sudah ada dipelihara, disirami dan dipupuk secara berkala. Air mancur yang berada di tengah taman yang selama ini mogok mulai dihidupkan kembali. Rumput taman, bunga-bunga, dan tanaman hias lainnya dirawat dengan cermat. Tanaman hias dilengkapi dan diperbanyak jenisnya. Kita lanjutkan. Bangku-bangku tempat duduk diperbaiki dan dilengkapi pohon-pohon peneduh. Pagar besi yang mengelilingi taman diperbaiki dan dicat putih. Demikian juga kantor pengelola taman dipugar dan difungsikan kembali. Semuanya dapat diatur asal ada kemauan. Ketertiban di taman dilaksanakan secara ketat. Para pedagang tidak dibolehkan berdagang di sembarang tempat. Mereka ditempatkan di pinggir taman. Mereka boleh memperdagangkan makanan dan minuman asal kebersihan tempat dan dagangannya terjamin. Penempatan papan reklame pun ditertibkan. Perusahaan dan instansi yang ingin memperkenalkan atau memasarkan produknya ditempatkan di sekeliling taman. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menayangkan slogan 2 anak cukup. Perusahaan sepatu impian memasang reklame sepatu impian produksi nasional berkualitas internasional. Pemda memajang spanduk taman milik kita bersama. Para pengunjung taman pun harus tertib.
Mereka tidak boleh mengganggu tanaman, tidak boleh membuang puntung rokok atau bungkus makanan di sembarang tempat. Anak-anak tidak boleh mencoret-coret di taman. Petugas terus mengawasi ketertiban taman dengan cermat. Bila ada yang melanggar ketertiban, mereka akan diperingatkan oleh petugas. Ternyata ketertiban juga turut memperindah dan mempernyaman suasana taman. Kini taman telah berfungsi kembali seperti yang dikehendaki. Pohon-pohon tumbuh subur dan rindang. Bunga-bunga bermekaran dengan aneka warna. Rumput-rumput di taman hijau tertata rapi bak permadani. Air mancur kembali memancarkan airnya ke udara lalu jatuh berderai di kolam. Aneka burung pun berdatangan memperdengarkan suaranya yang merdu. Aneka tanaman hias tumbuh dengan subur, seolah-olah mereka tidak mau ketinggalan menghias taman. Tempat duduk putih bersih dan teduh dilindungi pohon-pohon yang rindang, membuat pengunjung betah duduk berlama-lama di sana. Tiada lagi kertas atau plastik bekas bungkus makanan. Puntung-puntung rokok atau sampah-sampah lainnya berserakan di taman. Taman kotaku kini teduh, bersih, segar, indah, nyaman, aman, dan menjelma menjadi paru-paru kota tercinta. Nah, itu tadi cerita mengenai taman kota yang asri. Coba ini masih ada terusannya. Baik, saya teruskan. Maaf, terlewatkan. Masih ada terusannya ya. Para pengunjung silih berganti mendatangi taman itu. Anak-anak yang bertempat tinggal di sekitar taman memanfaatkan lapangan rumput yang ada di sana sebagai arena bermain. Muda-mudi menyenangi taman itu sebagai tempat pertemuan atau tempat bercakap-cakap dan bercengkerama. Para pelancong tidak pula melewatkan kesempatan untuk menghirup udara segar dan menikmati keindahan dan keteduhan taman. Menjelang sore, banyak terlihat orang-orang tua duduk-duduk di sana dengan santainya. Pada hari libur, taman ini dipadati pengunjung, baik dalam kota maupun luar kota. Warga kota, pengelola taman, dan Pemda sepakat bersama-sama memelihara dan melestarikan taman kota sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing pihak. Para pengunjung taman menyumbang sebagai karcis masuk ke taman. Pedagang makanan dan minuman pun dengan sukarela membayar sumbangan pemeliharaan taman setiap sebulan. Demikian juga perusahaan dan instansi yang memajang slogan atau iklannya di sekitar taman turut membantu menunjang biaya pemeliharaan taman. Pemda secara rutin menyediakan dana bagi gaji karyawan pengelola taman, biaya peremajaan dan pemeliharaan taman. Setiap anggota masyarakat kota itu turut berpartisipasi dalam melestarikan taman kota. Ya. Itu tadi cerita mengenai taman kota. Nah, setelah teman-teman mendengarkan tadi apa yang dibacakan di atas, pengamatan apa saja yang teman-teman dapatkan? Apa Mbak Lasri, pengamatan apa yang Mbak Lasri dapatkan pada saat mendengarkan cerita mengenai taman kota ini? Cerita yang sudah saya bacakan tadi yang berjudul Taman Kota yang Asri. Pengamatan apa yang Mbak Lasri dapatkan? Lalu Mbak Aisyah, kalau menurut Mbak Aisyah pengamatan apa? Begitu juga dengan Mbak Umi. Ini masing-masing teman bisa berbeda ya. Kira-kira apa nih pengamatan yang didapat dari cerita yang sudah saya bacakan?
Siapa kira-kira Mbak Lastri, Aisyah, Mbak Umi ini? Kalau Mbak Lastri jawabnya pengalaman yang sangat indah. Kalau menurut Mbak Aisyah apa? Pengamatan apa yang Mbak Aisyah lihat, yang Mbak Aisyah dengar dari cerita yang saya bacakan tadi? Apa? Kalau Mbak Lastri, pengamatan yang didengarkan tadi pengalaman yang sangat indah. Kalau menurut Mbak Aisyah apa? Kalau menurut Mbak Umi juga apa? Ini tiap masing-masing individu bisa berbeda-beda ya pengamatannya. Oh, ini ada tambahan nih dari Mbak Lastri nih, pengalaman yang sangat indah dan mengesankan, yang dulunya sunyi sekarang menjadi ramai. Lalu kalau menurut Mbak Aisyah apa nih? Kalau Mbak Umi sempat menuliskan, bisa menuliskan ya, tolong. Kalau Mbak Umi, menurut Mbak Umi apa? Lalu Mbak Aisyah dengar ya suara saya ya. Apa ini jawabannya Mbak Aisyah? Menurut pengamatan Mbak Aisyah itu taman yang apa ini? Taman yang hanaman, taman yang indah hancur lebur berubah menjadi taman kota mungkin ya maksudnya ya. Baik, coba kita lihat. Kalau menurut Mbak Lastri tadi adalah pengalaman yang indah dan mengesankan, yang dulunya sunyi sekarang menjadi ramai. Boleh, bisa seperti itu ya. Terus kalau Mbak Aisyah juga taman yang indah hancur lebur, mungkin maksudnya yang hancur lebur berubah menjadi taman kota yang indah ya, itu juga bisa. Terus ada banyak lagi ya, tadi menjadi taman ini menjadi paru-paru kota ya. Daerah taman itu difungsikan kembali sebagai tempat rekreasi ya kan. Terus air mancur yang berada di tengah taman yang selama ini tidak hidup dihidupkan kembali. Lalu tempat duduk diperbaiki, dilengkapi dengan pohon-pohon pelindung. Kemudian ketertiban di taman dilaksanakan secara ketat ya. Lalu taman kini difungsikan kembali seperti itu ya. Warga kota, pengelola taman, dan Pemda sepakat bersama-sama memelihara dan melestarikan taman. Nah, setelah ya kita tadi mendengarkan atau membaca hasil pengamatan, lah untuk tentu kan kita akan menceritakan lagi pengamatan itu apa sih, maksud dari kita mengamati tadi. Tentunya kita ingin bercerita lagi ya. Nah, untuk mempermudah kita bercerita, perlu diperhatikan contoh seperti di bawah ini. Nih, slide-nya. Nah, seperti ini. Perlu diperhatikan. Jadi terlebih dahulu kita membuat bagian-bagian yang penting, seperti contoh di bawah ini. Kelihatan ya tulisannya? Nih, hasil pengamatan, judulnya Taman Kota yang Asri. Penulisnya Krista R. Rianto. Pertama, pendahuluan.
pendahuluannya yaitu keadaan taman kota yang terletak di pusat kota cukup lama diabaikan. Kemudian yang B, isi. Nah, isinya nih, yang pertama, daerah taman itu difungsikan kembali sebagai tempat rekreasi umum dan paru-paru kota. Kemudian yang kedua, berbagai pembenahan dilaksanakan. Yang ketiga, air mancur yang berada di tengah taman yang selama ini mogok mulai dihidupkan kembali. Yang keempat, tempat duduk diperbaiki dan dilengkapi dengan pohon pelindung. Yang kelima, ketertiban di taman dilaksanakan secara ketat. Yang keenam, kini taman telah difungsikan kembali. 7, para pengunjung silih berganti mendatangi taman. Nah, ini isinya cukup banyak ya. Tadi ceritanya saja panjang. Tentu saja isinya banyak. Apa yang kita amati banyak. Lalu yang C, penutup. Penutupnya, warga kota, pengelola taman, dan Pemda sepakat bersama-sama memelihara dan melestarikan taman. Nah, ini contohnya. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Jika nanti teman-teman membaca sebuah cerita atau mengamati sesuatu, perlu ditulis-tuliskan bagian-bagian yang penting seperti itu jika ingin menceritakan kembali. Nah, seperti pada contoh. Nah, setelah menuliskan bagian-bagian yang penting ini, teman-teman bisa menuliskan hasil pengamatan secara lengkap. Nah, sebelum menulis pengamatan secara lengkap, perlu teman-teman perhatikan hal-hal berikut. Ini ya. Perlu teman-teman perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, amati dengan sungguh-sungguh objek yang kalian amati. Nanti harus diamati sungguh-sungguh. Kedua, catatlah hal-hal yang penting yang berhubungan dengan objek yang diamati ya. Ketiga, usahakan isi pengamatan sesuai dengan kenyataan yang ada. Lalu yang keempat, ditulis secara runtut. Nah, yang kelima, periksa kembali hasil pengamatan tentang ejaan dan tanda baca yang digunakan. Nah, seperti itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Baik, sebelum saya lanjut sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah paham ya? Jelas ya? Mudah ya, insya Allah. Tidak, kita lanjut. Nah, ini dia. Ini kelihatan tidak gambarnya? Kelihatan tidak teman-teman ini gambarnya? Kelihatan ya? Kelihatan. Baik. Saya minta teman-teman mengamati gambar di bawah ini. Kemudian tuliskan, tapi singkat saja, tidak perlu panjang-panjang seperti tadi ya. Tadi kan dituliskan dulu bagian-bagiannya, ini singkat saja. Amati gambar dan tuliskan apa yang kalian amati dalam gambar itu. Bisa ya? Saya minta, ini enggak semuanya, saya bagi aja. Karena kalau semuanya mungkin akan terlalu lama nanti waktunya. Saya minta untuk Mbak Umi yang nomor 1 dan 2, gambar 1 dan 2. Lalu Mbak Lasri yang gambar 3 dan 4. Mbak Aisyah gambar 5 dan 6. Jadi Mbak Umi tolong amati gambar yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, tuliskan apa yang kamu amati di gambar ini. Untuk Mbak Lastri yang nomor 3 dan 4. Kemudian untuk Mbak Aisyah yang nomor 5 dan nomor 6. Ya. Singkat saja, tidak perlu panjang-panjang. Jadi apa yang terlihat di situ, apa yang kamu amati di gambar itu.
Saya beri waktu 5 menit cukup tidak? 5 atau 10 menit? Saya minta pendapat. Kira-kira 5 menit cukup tidak? Kalau tidak cukup saya beri waktu 10 menit. Gimana? 5 menit cukup tidak waktunya? Masing-masing hanya 2 gambar. Gimana Mbak Lasri? Cukup nggak waktunya kalau 5 menit saja? Ya, sudah saya beri waktu 10 menit ya. Oh, cukup? Bisa? Oke, 5 menit ya. 5 menit dari sekarang ya. Jam 7.35 selesai ya. Silahkan dituliskan, singkat saja, tidak usah panjang-panjang apa yang kalian amati di gambar tersebut. Ya, waktunya habis. Mari kita bahas
Ini tapi yang baru jawab hanya Mbak Lasri ya. Mbak Aisyah belum menjawab. Mbak Umi juga, mungkin Mbak Umi ini sambil disambi ya, sambil disambi kerja. Ya udah nggak apa-apa, coba kita bantu saja. Kira-kira gambar nomor 1 ini mengenai apa? Ada yang bisa bantu menjawab? Gambar nomor 1 ini nomor 1 Mbak Lastri, bukannya nomor 2, nomor 1. Yang nomor 1 ini adalah gambar sebuah desa ya, di lereng gunung. Desanya masih terlihat sangat asri ya, karena banyak pepohonan besar yang rindang. Nah, lalu untuk gambar nomor 2, bukan pohon tumbang ya, ini lebih tepatnya adalah penebangan pohon. Untuk gambar nomor 2 ini, kalau kita mengamati gambar dengan cermat, ini adalah penebangan pohon secara besar-besaran. Bisa dilihat ya, di sekelilingnya sudah gundul, tidak banyak pepohonan. Lalu yang nomor 3, jawaban dari Mbak Lastri, dasar tanah yang kering. Ya betul, atau lebih tepatnya ini adalah musim kemarau. Jadi tanah-tanah di sini kekeringan. Ini, kalau tidak salah ini lahan pertanian ya ini ya. Kalau kita lihat dari gambar nih, musim kemarau panjang mungkin, karena dasar tanahnya begitu kering. Lalu yang nomor 4, jawaban dari Mbak Lastri, air yang tidak teratur meluap dan bunga yang tidak teratur. Lebih tepatnya ini adalah banjir ya Mbak Lastri. Ini adalah banjir, dimana orang-orang mencoba untuk mengungsi. Ini yang di sini mungkin menggunakan perahu karet. Lalu yang ada juga yang naik ke atas genteng untuk menghindari banjir. Dan gambar nomor 5, kita lihat jawabannya Mbak Aisyah. Hujan turun, banjir pun datang. Para murid-murid tidak bisa sekolah karena dihambat oleh banjir. Lebih tepatnya ini adalah sekelompok siswa yang sedang melakukan reboisasi. Tahu apa ya yang dimaksud reboisasi ya? Tahu ya apa yang dimaksud reboisasi? Adalah penanaman pohon kembali di hutan yang gundul. Ini kan gunungnya ini bisa kita lihat ya, di sekelilingnya tidak banyak pohon, sepertinya sudah ditebangi. Jadi siswa-siswa ini mencoba untuk menanami kembali. Saya besarkan biar lebih jelas. Nah ini nih ya, nih. Itu sekelompok siswa yang melakukan reboisasi, dia menanami pohon kembali di hutan yang gundul. Lalu gambar nomor 6, bencana alam bukan kita yang ingin, longsor juga bukan kita yang. Ini lebih tepatnya adalah lereng gunung ya, dengan pemandangan sawah-sawah yang berbentuk tera siring, bukan longsor. Ini adalah gambar pemandangan di lereng gunung dengan pemandangan sawah yang berbentuk tera siring. Nah itu ya, bisa dilihat ya dari mengamati gambar ini, ternyata teman-teman masih kurang cermat. Jadi harus dilatih lagi, dicoba lagi nanti untuk lebih cermat dalam mengamati sesuatu, baik bacaan maupun gambar ataupun yang kita lihat pada kenyataan.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke subbab yang berikutnya. Ini kok mau turun nih, sebentar ya. Ke subbab yang B, yaitu mendengarkan cerita rakyat. Dari judulnya saja sudah mendengarkan cerita rakyat, berarti teman-teman nanti harus mendengarkan lagi, didengarkan dengan cermat dan baik, biar nanti bisa menjawab tugas-tugas yang diberikan. Baik, apa itu yang dimaksud cerita rakyat? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan cerita rakyat? Cerita rakyat ini merupakan bentuk karya sastra lama. Nah, cerita rakyat ini berkembang di masyarakat dan sering disebut dengan dongeng. Nah, dongeng ini sendiri merupakan cerita khayalan yang tidak pernah terjadi, terutama tentang kejadian yang aneh pada zaman dulu. Bentuk dongeng yang ada di masyarakat antara lain sebagai berikut. Nah, ini dia. Yang pertama, fabel. Bentuk-bentuk dongeng yang ada di masyarakat. Yang pertama, fabel. Fabel adalah cerita rekaan yang semua tokohnya terdiri atas binatang yang berperilaku seperti manusia. Contohnya kancil. Nih, si kancil. Pernah dengar ya cerita si kancil? Lalu dongeng yang kedua yaitu legenda. Legenda adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan terjadinya suatu tempat. Contohnya terjadinya rawa pening, kemudian terjadinya gunung Tangkupan Perahu. Yang ketiga adalah sage. Sage adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan sejarah. Nah, contohnya seperti Saur Sepuh. Ini dulu pernah ya di TV. Kalau Mbak Lastri, Mbak Umi mungkin tahu, kalau Mbak Aisyah mungkin belum lahir ya. Ini dulu pernah ada di TV ya, tayangkan. Lalu bentuk dongeng yang keempat adalah mite. Mite adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan kepercayaan tentang dewa-dewa dan roh-roh. Contohnya Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul. Kemudian bentuk dongeng yang ketujuh adalah parabel. Nah, parabel adalah cerita perumpamaan yang di dalamnya berisi kiasan-kiasan yang bersifat mendidik. Contohnya bawang merah, bawang putih. Udah tahu semua ya cerita tentang bawang merah, bawang putih ya. Kemudian bentuk dongeng yang terakhir yaitu cerita rakyat lucu. Contohnya Si Gabayan dan Pak Belalang. Nah, itu tadi bentuk-bentuk dongeng yang ada di masyarakat. Oh, tulisannya tidak kelihatan semua. Baik, saya kecilkan ya. Nih, sudah terlihat belum Mbak Lastri tulisannya? Sudah ya, sudah terlihat ya. Sudah saya kecilkan. Sudah terlihat belum Mbak Lastri? Ke mana? Ke kanan atau ke kiri? Ini sudah pol ini, tidak bisa digeser. Kalau ini terlalu kecil ya. Sudah segini. Ini sudah tidak bisa digeser ini. Oke. Baik, itu tadi. Kita lanjut, itu tadi bentuk dongeng yang ada di masyarakat. Ada berapa tadi? 8 ya. Yang pertama fabel, yang kedua legenda, yang ketiga sage, yang keempat mite, lalu ketujuh. Loh, oh ini salah ketik ini sepertinya. Dari yang buat buku ini salah ketik. Harusnya itu 5 dan 6. Berarti tadi bentuk dongeng yang ada di masyarakat
ada 6. Yang pertama fabel, yang kedua legenda, yang ketiga sage, keempat mite, kelima parabel, keenam cerita rakyat lucu. Kemudian dalam mendengarkan cerita rakyat, perlu diperhatikan unsur-unsur yang ada pada cerita rakyat tersebut. Nah, unsur-unsur cerita rakyat adalah sebagai berikut. Ini sangat penting juga ini biasanya juga keluar pada saat ujian. Ya, unsur-unsur cerita rakyat. Yang pertama tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita yang memiliki sifat, sikap, tingkah laku tertentu atau watak-watak tertentu. Lalu unsur cerita yang kedua, latar. Latar ini merupakan segala keterangan mengenai waktu, tempat atau ruang dan suasana dalam kelas. Dan suasana dalam cerita maksudnya. Kemudian latar tempat, misalnya di desa, di kota, atau daerah tertentu. Lalu latar waktu ini meliputi waktu terjadinya cerita, misalnya pagi, siang, sore, atau malam. Kemudian yang terakhir latar suasana. Ini meliputi bagaimana peristiwa itu terjadi, misalnya ceritanya itu menggembirakan atau mencekam, mengeri atau menyedihkan. Kemudian unsur cerita yang ketiga yaitu alur atau plot. Alur merupakan urutan-urutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Kemudian unsur yang keempat yaitu adalah tema. Tema adalah ide pokok yang menjiwai titik tolak pengarang dalam menulis sebuah cerita. Lalu yang terakhir, kelima, unsur cerita yang kelima, amanat atau pesan. Nah, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca karyanya. Pesan biasanya berisi tentang nasihat atau hikmah yang diperoleh setelah mendengarkan cerita yang didengarnya. Nah, itu tadi ya unsur-unsur dari cerita. Ada 5: tokoh, latar, alur, tema, dan amanat. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Insya Allah bisa mudah. Selanjutnya saya akan membacakan sebuah cerita rakyat. Ini dia. Tolong teman-teman dengarkan dengan baik ya. Kalau menurut teman-teman ada yang penting mau dicatat, bisa dicatat. Karena saya ingin setelah mendengarkan cerita ini, saya harap teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dongeng yang saya ceritakan. Jadi harap teman-teman mendengarkan dengan seksama, dengan cermat. Karena setelah mendengarkan ini, sekali lagi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Tolong teman-teman jawab sesuai apa yang telah teman-teman dengar tadi. Oke ya, langsung saja. Judulnya Petuah Pohon Tua oleh Habib. Alkisah, di sebuah lereng pegunungan ada sebuah desa yang permai. Hampir seluruh penduduk di sana bermata pencarian sebagai pencari kayu. Mereka memanfaatkan hutan yang ada di sekitar pemukiman mereka. Pohon-pohon besar dan berdaun lebat. Awalnya mereka hanya mau menebang pohon yang sudah tua, tetapi akhirnya mereka menjadi lupa diri. Para penebang kayu ini sudah tak peduli lagi. Meskipun usia pohonnya masih muda, mereka tetap saja menebangnya. Suatu ketika, Riri dan Nena bermain-main ke bukit. Dua gadis cilik ini ingin mencari bunga dan kupu-kupu di sana. Akan tetapi,
Alangkah kagetnya kedua gadis cilik itu. Bukit yang dulu mereka kenal kini telah berbeda sama sekali. Bukit itu menjadi tandus. Pohon besar nan rimbun sudah sulit sekali mereka temui. Bunga-bunga yang indah telah berubah menjadi alang-alang yang tak terurus. Kupu-kupu telah pergi entah kemana. Riri dan Nena kecewa sekali. Bunga dan kupu-kupu cantik tak mereka temui. Siang itu matahari bersinar dengan sangat terik. Dua gadis cilik itu mencari pohon besar yang cukup rindang. Setelah sekian lama berkeliling, akhirnya mereka menemui sebuah pohon besar yang sangat rindang. Rupanya pohon ini satu-satunya pohon besar yang belum ditebang. Riri dan Nena berteduh, ya. Sejenak kemudian mereka mendongak ke atas. Sebagian di antara ada yang sudah didiami telur-telur dan burung-burung kecil. Mereka berkicau dengan riangnya. Sebagian lainnya berebut disuapin induknya. Riri dan Nena melihat beberapa ekor kupu-kupu terbang kian kemari. Tiba-tiba ada suara tua menyapa mereka. Dua gadis kecil ini menjadi panik. Mereka mencari sumber suara itu. Jangan panik, gadis-gadis manis. Aku di dekat kalian. Astaga, ternyata pohon besar itu berbicara. Ia tersenyum kepada Riri dan Nena. Sorot matanya persahabatan. Tolonglah kami, gadis-gadis kecil. Selamatkan nyawa kami. Riri dan Nena kembali terkejut. Tak hanya pohon tua itu yang mampu bicara. Ternyata burung-burung kecil, kupu-kupu, dan hewan-hewan lainnya pun mampu berbicara seperti manusia. Aku adalah satu-satunya pohon yang belum ditebang penduduk. Tetapi mungkin sebentar lagi mereka akan melakukannya. Seperti halnya manusia, kami juga makhluk Tuhan yang punya hak untuk hidup di bumi ini. Coba kalian lihat betapa banyak burung-burung, kupu-kupu, dan hewan-hewan lain yang coba bertahan hidup di sini. Hanya kalian yang mampu menyampaikan pesan kami kepada mereka. Tolong katakan kepada mereka, jika merawat kami, pasti kami pun akan melindungi mereka. Tutur pohon tua itu kepada Riri dan Nena. Riri dan Nena segera menyampaikan pesan pohon tua itu kepada keluarga mereka. Tetapi cerita dua bocah ini dianggap angin lalu saja. Mereka mengira dua gadis kecil ini bermimpi. Esok harinya, penduduk desa beramai-ramai naik ke puncak bukit. Mereka menebang pohon tua itu seketika. Beberapa saat kemudian, pohon besar itu pun tumbang. Penduduk beramai-ramai memecah belah pohon besar itu menjadi potongan-potongan kayu. Riri dan Nena menangis melihat peristiwa itu. Burung-burung dan kupu-kupu terbang ketakutan tak tentu arah. Sebagian mati tertimpa pohon besar itu. Sejak tumbangnya pohon besar itu, bukit itu semakin panas dan tandus. Beberapa saat kemudian seluruh desa tertimpa kekeringan. Sumur-sumur mereka kering. Banyak tanaman dan hewan yang mati kekurangan air. Warga desa betul-betul kesulitan air. Kemudian mereka berdoa kepada Tuhan agar secepatnya turun hujan. Tuhan yang Maha Pemurah mendengar doa mereka. Tiba-tiba turun hujan dengan derasnya. 1 hari penuh mengguyur desa mereka. Air sungai meluap dan bukit yang tandus itu tak mampu menahan curahan air hujan yang begitu deras. Sekejap kemudian bukit tandus itu pun longsor. Lumpur dan bebatuan menghajar pemukiman warga desa.
Orang-orang desa pontang-panting menyelamatkan diri. Air bah dan longsor kini benar-benar menghancurkan kampung itu. Rumah-rumah itu hancur dan banyak penduduk kehilangan orang-orang yang disayangi. Keluarga mereka banyak yang meninggal dan tercerai-berai entah kemana. Riri dan Nina berhasil menyelamatkan diri. Tapi dua gadis malang itu harus rela kehilangan keluarganya. Dua gadis cilik ini hanya bisa menangis teringat pesan-pesan pohon itu. Penduduk desa termakan perbuatannya sendiri. Tuhan telah menghukum mereka karena telah merusak alam dan lingkungan. Itulah akibatnya jika hutan dan pohon tidak mereka rawat dengan baik. Nah, itu tadi ya cerita rakyat dengan judul Petuah Pohon Tua. Jelas ya saya bacakan. Nah, setelah teman-teman mendengarkan cerita rakyat tadi, saya minta tolong teman-teman menjawab pertanyaan ini. Kelihatan tidak tulisannya? Kelihatan ya? Tolong dijawab. Semua pertanyaan ini jawabannya ada pada cerita. Kalau teman-teman mendengarkan tadi dengan seksama, cermat, insya Allah bisa jawabnya ya. Baik, saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Jadi nanti kira-kira jam 8 lebih 6 menit 8 lebih 6 menit selesainya ya. Baik, silahkan dikerjakan. Nomor 1 sampai 8 saya beri waktu 10 menit.
biasanya kalau udah selesai kerjanya kita tidur semua. Itu charger biar besok pagi-pagi nanti kalau nggak kamu charger pagi-pagi bisa. Saya ingatkan ya, waktunya tinggal 3 menit lagi. Saya tidak selesai nanti kita bahas ya. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Ya, waktunya habis. Mari kita bahas.
Lasri belum ya. Walaupun ini saya sekedar info untuk teman-teman sebelum kita bahas ya. Walaupun ini akan saya bahas, kita bahas bersama-sama, tapi harap tetap dikerjakan ya teman-teman, karena keaktifan teman-teman salah satu penilaian saya. Nah, kalau teman-teman aktif menjawab, insya Allah nanti nilainya juga akan bagus, karena keaktifan teman-teman masuk dalam kriteria penilaian saya. Walaupun ini tidak dinilai, kita bahas, harap tetap dijawab. Oh ya, ini Mbak Lasri sudah. Baik, langsung saja ya. Yang pertama, kita bahas. Oke, siapakah tokoh utama dalam dongeng tersebut? Jawaban dari Mbak Aisyah, Riri, dan Nena. Jawaban dari Mbak Lasri, Riri, dan Nena. Ya betul, tokoh utama dalam dongeng tersebut di atas adalah Riri dan Nena. Lalu yang kedua, di mana terjadinya peristiwa dalam dongeng di atas? Jawaban dari Mbak Lasri, Desa Lereng Permai. Jawaban dari Mbak Aisyah, di Bukit yang Tandus. Yang betul adalah jawaban Mbak Lasri ya. Desa di sebuah lereng pegunungan. Jadi terjadinya peristiwa dalam dongeng di atas adalah desa di sebuah lereng pegunungan. Kemudian 3, pengalaman unik apa yang dialami oleh tokoh dalam dongeng di atas? Nomor 3, karena pohon tak mungkin bicara. Jawaban dari Mbak Aisyah. Jawaban dari Mbak Lasri, pohon dan hutan yang rusak. Jadi pengalaman unik yang dialami dalam tokoh dongeng di atas yaitu bertemu dengan pohon yang bisa bicara. Itu pengalaman yang unik. Juga burung-burung yang bisa bicara. Itu ya. Jadi masih kurang tepat jawaban dari Mbak Aisyah dan Mbak Lasri. Tidak apa-apa. Yang nomor 4, menurut pendapat kalian, mungkinkah pengalaman seperti itu terjadi dalam kehidupan nyata? Jelaskan mengapa. Mbak Lasri jawabnya kemungkinan terjadi nyata. Kalau Mbak Aisyah tak mungkin, karena tidak mungkin ada pohon dan burung-burung bisa bicara. Ya, yang tepat adalah jawaban dari Mbak Aisyah. Tidak mungkin ya terjadi dalam kehidupan nyata, karena tidak mungkin ada pohon dan burung-burung yang bisa bicara. Jadi cerita seperti ini, pengalaman seperti itu hanya terjadi dalam dongeng biasanya ya. Kehidupan nyata tidak ada. Nomor 5, apa akibat yang harus diterima oleh penduduk desa yang tak mau mendengar pesan pohon tua yang disampaikan tokoh utama dalam dongeng tersebut? Jawaban dari Mbak Aisyah adalah ditimpa oleh longsor. Jawaban dari Mbak Lasri, kekeringan, air longsor, dan banjir. Ya, yang lebih tepat adalah jawaban dari Mbak Lasri. Ya, bukitnya menjadi tandus dan desa tertimpa kekeringan. Kemudian pada saat hujan turun, air sungai meluap. Bukit yang tandus tadi menjadi longsor. Jawaban Mbak Aisyah sudah betul tapi kurang tepat. Lalu nomor 6, amanat apa yang tersirat dalam dongeng di atas? Jawaban dari Mbak Lasri, warga akan menyesal. Lalu jawaban dari Mbak Aisyah, mengajarkan anak-anak atau orang besar agar tidak menebang pohon. Ya, yang tepat jawabannya Mbak Aisyah ya. Lebih tepatnya lagi, amanat yang disampaikan di situ adalah agar kita menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Sesuai dengan tema kita ya, sesuai dengan bab yang kita pelajari itu lingkungan. Jadi makna yang tersirat di situ adalah agar kita itu menjaga alam dan lingkungan kita. Ya, salah satunya tidak menebang pohon, seperti yang dijawab oleh Mbak Aisyah. Lalu nomor 7,
Jelaskan apakah tema dongeng tersebut. Mbak Aisyah jawabannya petuah pohon tua. Mbak Lasri jawabannya tentang hutan permai. Yang lebih tepatnya adalah lingkungan. Tema dari dongeng tersebut adalah lingkungan, ya. Seperti yang bab kita bahas ini adalah bab mengenai lingkungan. Jadi masih kurang tepat tentang hutan dan permai. Kalau jawabannya Mbak Isa itu lebih tepatnya judulnya, ya, bukan tema. Lalu nomor 8, bagaimana cara mengatasi tanah yang gersang? Jawaban dari Mbak Lasri, dirawat dan dijaga. Lalu Mbak, menanam pohon jika sudah tua baru tebang. Ya, betul, dengan menanami pohon kembali. Kalau sudah tua baru ditebang. Kenapa? Biasanya kalau sudah tua ditebang karena takutnya kalau ada angin kencang dia roboh. Nah, jadi cara mengatasi tanah yang gersang ialah dengan menanami kembali pohon-pohon. Itu. Dilihat dari jawabannya sudah cukup lumayan, ya. Berarti sudah cukup baik dalam mendengarkan, tapi perlu ditingkatkan lagi. Sehingga bila nanti disuruh untuk menceritakan kembali, tidak salah dalam menyampaikan. Dari jawabannya sudah cukup bagus, lumayan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau lanjut. Oh ya, sebentar ini. Tidak ada, baik, kita langsung saja lanjut. Ini saya lewati, ya, karena ini cukup memakan banyak waktu. Nanti bisa buat tugas saja. Nah, ternyata bab 3 kita sudah selesai. Baik, kita refleksi sebentar sebelum kita masuk pada bab berikutnya. Ya, dari bab 3 ini bisa kita lihat, ya. Di sini diharapkan teman-teman bisa mampu dan berani melakukan pengamatan lingkungan. Kemudian mampu dan berani menceritakan kembali hasil pengamatan. Yang ketiga, mampu dan berani mengidentifikasi unsur cerita. Lalu tadi apa saja yang kita pelajari di bab 3 ini? Yang pertama, bercerita hasil pengamatan. Ya. Itu menjelaskan hal-hal yang termuat dalam hasil pengamatan. Kemudian melakukan pengamatan tentang lingkungan. Menulis hasil pengamatan secara lengkap. Ya, kita hanya sampai C. Karena yang menceritakan hasil pengamatan di depan kelas ini tidak ada, ya. Jadi yang kita pelajari barusan adalah menjelaskan hal-hal yang termuat dalam hasil pengamatan. Kemudian melakukan pengamatan tentang lingkungan. Tadi kita mengamati gambar, ya. Kemudian menulis hasil pengamatan secara lengkap. Tadi menuliskan hasil pengamatan yang teman-teman amati lewat gambar. Lalu yang kedua, mendengarkan cerita rakyat. Nah, cerita rakyat yang ada di masyarakat antara lain ada 6, Tama Fabel, 2 legenda, 3 sage, 4 mite, 5 parabel, 6 cerita rakyat lucu. Kemudian unsur-unsur cerita rakyat adalah sebagai berikut. Yang pertama, tokoh, latar, setting atau plot. Yang keempat, tema. Lalu yang kelima, amanat dan pesan. Di sini tidak dituliskan, ya. Baik, untuk membuat teman-teman semakin paham, saya minta teman-teman ngerjain lagi. Ini ada soal. Tulisan dijawab A, B atau C saja. Langsung dijawab A,
Misalnya nomor 1 jawabannya A, yang satu tulis A saja. Oh, ini Mbak Umi keluar ya dari kelas ya, offline. Kelihatan tidak tulisannya? Kelihatan ya? Tidak mau turun. Saya beri waktu 7 menit karena ini cuma ABC, cuma pilihan ganda. Kalau sudah selesai sampai nomor 4, tolong saya diberitahu. Nanti akan saya naikkan slide-nya. Ini ada 10 soal. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 7 menit. Kalau sudah selesai saya diberitahu ya. Biar nanti saya naikkan slide berikutnya. Sampai dengan nomor 5 sudah selesai. Kalau sudah selesai saya naikkan slide-nya. Atau mungkin teman-teman yang sudah punya e-book bisa lihat di e-book halaman 44 dan 45, pilihan ganda saja yang dikerjakan. Sampai dengan nomor 5 sudah selesai belum? Kalau sudah saya naikkan.
cepetan, cepetan. Apa? Adek itu loh, cepetan dong. Ini jam berapa, Bunda? Alasan. Ya, lu mau. Ya, sudah semua ya. Baik, langsung saja kita bahas. Ini Mbak Umi gimana? Bisa ngerjain tidak? Untuk Mbak Umi, apa masih disambi kerja? Bisa dengar suara saya ya Mbak Umi ya. Gimana Mbak Umi, bisa ngerjain tidak? Kalau misalnya masih disambi sama kerja, ya sudah, tidak apa-apa. Baik, ini karena teman-teman sudah, kita bahas ya. Ya, yang pertama, nomor 1, taman kota difungsikan kembali sebagai, jawaban yang tepat adalah B, tempat rekreasi dan paru-paru kota. Jawaban dari Mbak Aisyah benar ya. Mbak Lasri juga benar. Lalu yang nomor 2, rumput taman, bunga-bunga dan tanaman hias dirawat dengan A, cermat. Ya, Mbak Lasri ini benar. Mbak Aisyah juga benar. Lalu nomor 3, semboyan yang telah diamalkan dengan baik untuk menjaga kebersihan adalah, nomor 3 adalah A, bersih, nyaman, dan indah. Jawaban Mbak Aisyah C ya. Salah ya Mbak Aisyah, gak apa-apa ya. Betul Mbak Lasri, bersih, nyaman, indah. Nomor 4, hutan yang ditebang dengan sembarang pada musim kemarau akan mengakibatkan berikut ini, kecuali A, mudah mengadakan reboisasi. Jawaban dari Mbak Lasri B, masih salah Mbak Lasri. Yang betul adalah A, kecuali ya. Diperhatikan kata kecualinya ini. Lalu jawaban dari Mbak Aisyah D. Yang tepat adalah A. Saya ulangi lagi ya, hutan yang ditebang dengan sembarangan pada musim kemarau akan mengakibatkan berikut ini, kecuali kalau musim kemarau tuh sudah otomatis tanah menjadi tandus, udara menjadi panas, mata air menjadi kering. Jadi kecuali A, mudah mengadakan reboisasi. Lalu yang nomor 5, kebablasan. Yang nomor 5 saya bacakan saja ya. Sampah yang dibuang ke sungai akan mengakibatkan berikut ini, kecuali D, binatang air hidup dengan nyaman. Nomor 5 D, betul. Nomor 5 D. Mbak Aisyah betul ya, jawabannya D. Mbak Lastri A, salah ya Mbak Lastri ya. Yang betul adalah D. Lalu nomor 6, cerita tentang terjadinya Danau Toba disebut kalau musim kemarau, sebentar nih Mbak Aisyah tanya nih. Kalau musim kemarau biasanya mata air kering.
biasanya mata air kering. Makanya sering kan kita temui sawah-sawah kekeringan, karena musim kemarau sawah-sawah itu tidak bisa ditanami karena tanahnya kering. Sebab mata air yang untuk mengaliri sawah, maksudnya kering. Jelas Mbak Aisyah? Kalau musim kemarau, mata air pada umumnya atau biasanya kering. Jelas Mbak Aisyah? Sudah tahu ya maksudnya Ibu? Kalau musim kemarau tidak mudah mengadakan reboisasi, jawabannya karena tanah kering, tidak mungkin ditanamin. Ya, sudah jelas? Yang tepat jawabannya adalah yang A. Gimana Mbak Aisyah? Jelas ya penjelasannya ya? Sudah ya. Jadi diingat-ingat, kalau musim kemarau mata air biasanya menjadi kering. Bisa kita lihat pada sawah-sawah tuh. Biasanya kan tidak bisa ditanami padi karena mata air yang untuk mengaliri sawah kering, sehingga tanah-tanah di sawah juga menjadi kering dan airnya tidak bisa ditanami, ya. Baik, kita langsung lanjut yang nomor 6 tadi. Cerita tentang terjadinya Danau Toba disebut dengan B. Legenda. Nomor 6 jawabannya B. Ya, Mbak Lasri betul B. Mbak Aisyah D. Ya betul, legenda ya Mbak Aisyah. Tadi sudah saya terangkan ya, bentuk-bentuk dongeng itu ada 6. Salah satunya legenda. Legenda tadi sudah saya jelaskan, legenda adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan terjadinya suatu tempat. Nah, Danau Toba ini kan tempat, maka disebut legenda. Legenda adalah, di pengertian legenda adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan terjadinya suatu tempat. Maka yang tepat jawaban dari nomor 6 ini adalah legenda. Ya, Mbak Lasri betul. Nomor 7, segala keterangan waktu, tempat, ruang, dan suasana dalam cerita disebut dengan ayo. Nomor 7 adalah latar. B. Nomor 7 jawabannya B ya. Jawaban dari Mbak Aisyah. Maaf, maksudnya C, betul, latar. Mbak Lastri A. Yang tepat adalah latar ya Mbak ya. Segala keterangan waktu, tempat, ruang, dan suasana dalam cerita disebut latar. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Lalu nomor 8, amanat atau pesan yang diperoleh setelah mendengarkan cerita Malin Kundang adalah apa? Yang tepat adalah D. Kita harus menghormati dan menghargai orang tua. Jadi amanat dari cerita Malin Kundang itu supaya kita harus menghormati dan menghargai orang tua. Kalau tidak, ya jadinya seperti Malin Kundang. Itu ya, yang tepat adalah nomor 8 adalah D. Ini Mbak Lasri masih jawab, jawaban masih salah, jawaban dari Mbak Aisyah betul ya, D. Lalu nomor 9, tokoh cerita Pinocchio adalah A yang tepat ya, Pinocchio dan Peri Biru. Betul Mbak Aisyah. Mbak Lastri jawabannya B, Cinderella dan Pinocchio. Cinderella itu sendiri ya Mbak Lastri. Pasti sudah tahu kan cerita tentang Cinderella ini sangat populer sekali ya, cerita Cinderella. Jadi cerita Cinderella dan Pinocchio itu tidak sama, tidak jadi satu, sendiri-sendiri. Cinderella sendiri, Pinocchio sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah A, Pinocchio dan Peri Biru.
Lalu nomor 10, alur yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara urut dari awal sampai akhir disebut A. Progresif. Ya, dua-duanya betul. Baik, dari jawaban teman-teman tadi sudah bisa saya simpulkan. Sudah lumayan, cuma harus lebih ditingkatkan lagi. Sekali lagi ya, ditingkatkan lagi. Jangan males untuk ngulang-ngulangin lagi, biar semakin bisa dan semakin bisa. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya akan masuk ke bab yang keempat. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Jelas ya semua ya sampai sini ya. Bab 3 kita masuk pada bab yang keempat. Nah, ini dia bab yang keempat adalah teknologi. Kelihatan ya tulisannya di sini. Teknologi. Ya. Dalam pembelajaran kita yang masuk ke bab 4 ini diharapkan teman-teman bisa, 1, menemukan gagasan utama suatu teks yang dibaca dengan kecepatan 75 kata per menit. Lalu yang kedua, membuat dialog sederhana antara 2 atau 3 tokoh. Nah, bab 4 ini diharapkan teman-teman bisa menemukan gagasan utama suatu teks yang dibaca dengan kecepatan 75 kata per menit. Kemudian diharapkan teman-teman bisa membuat dialog sederhana antara 2 atau 3 tokoh. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah itu untuk bab 4. Kata konsepnya ini dia. Teknologi dibagi menjadi 2 ini. Yang pertama membaca cepat 75 kata per menit, dibagi menjadi 2, yaitu cara menghitung, cara meningkatkan kecepatan. Lalu teknologi yang kedua yaitu menulis dialog sederhana. Baik, kita masuk pada subbab yang pertama. Yang A, membaca cepat 75 kata per menit. Ini dia. Ya. Pada waktu kita membaca surat kabar, koran misalnya atau majalah, sering kali ya kita memerlukan waktu yang lama karena materi yang dibaca itu sangat banyak. Nah, bagaimana agar kita bisa membaca dengan cepat? Itu ada caranya. Jadi membaca itu tidak melafalkan huruf-huruf yang tertulis, namun yang dimaksud dengan membaca adalah memahami isi yang ada dalam bacaan, sehingga pembaca mengetahui benar maksud dan tujuan membaca. Nah, agar kita bisa membaca cepat, maka harus sering-sering dilatih. Jadi, latihan membaca ini bisa diukur dengan beberapa jumlah kata yang dapat dibaca selama 1 menit, atau disebut dengan kata per menit, KPM. Dengan demikian kita bisa membaca dengan efektif. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya nih. Rumus yang pertama, JK per WM dikali B per SI sama dengan titik-titik KPM. Atau rumus yang kedua, yaitu JK per WD dikali dalam kurung 60 dikali B per SI sama dengan berapa KPM. Nah, ini keterangannya di bawah. JK yang dimaksud adalah bukan Jokowi ya, karena tentang
kemarin habis pemilu. JK di sini yang dimaksud adalah jumlah kata yang dibaca. Tahu ya kata yang dimaksud dengan kata? Jadi misalnya rumus ini dihitung satu kata nih, rumus ini satu kata. Kemudian menghitung ini juga satu kata. Lah, rumus menghitung kecepatan efektif membaca ini ada 5 kata. 1, 2, 3, 4, 5. Ini biar jelas saya terangi. Yang dimaksud kata adalah yang ini. Nah, misalnya rumus menghitung kecepatan efektif membaca ini. Di sini berarti ada 5 kata. 1, ini 2, 3, 4, 5. Itu dia. Jadi jumlah JK adalah jumlah kata yang dibaca. WM, ini dia WM adalah waktu dalam menit. Kemudian WD, yang ini WD, waktu dalam detik. Sedangkan B, skor bobot atau perolehan hasil tes yang benar. Kemudian SI, ini adalah skor ideal. Yang dimaksud dengan SI ini adalah skor ideal. Kemudian KPM ini adalah kata per menit ya, kata per menit. Baik, ini ada contohnya, coba perhatikan contoh menghitung kecepatan efektif membaca ya. Sinta dapat membaca 300 kata dalam waktu 3 menit dan dapat menjawab 8 soal dengan benar dari 10 soal. Berapa kecepatan Sinta membaca? Ini dia jawabannya. Kecepatan efektif membaca Sinta adalah 80 kpm. Apa tadi kpm ya? Kata per menit. Benar tidak 80 kpm? Coba kita lihat. Nah, ini dia cara menghitungnya. Ini ya, cara menghitungnya. JK tadi adalah jumlah kata. Nih, jumlah kata yang Sinta baca adalah 300 katanya. Benar ya? 300 kata. Lalu WM adalah waktu dalam menit. Berapa menit tadi? 3 menit. Ya, betul ini 3 menit. 3 menit. Lalu B tadi apa? B. Nih dia. Skor bobot. Skor Sinta tadi berapa? 8 dari 10 soal. Ya, betul 10 soal. Sedangkan SI adalah skor ideal. Skor idealnya harusnya kalau benar semua 10 dari 10 soal ini ya. Nih benar 10. Nah, 300 kata per 3 menit dikali 8 per 10. 300 dibagi 3 hasilnya 100. 100 dikali 8, 800. 800 bagi 10, 80 km. Berarti benar ya jawabannya. Kecepatan efektif membaca Sinta adalah 80 kata per menit. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena waktu kita tinggal 3 menit. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya anggap sudah jelas ya. Ada yang mau tanyakan tidak? Kalau tidak ada, saya anggap sudah jelas. Karena waktu kita sudah habis, saya tutup dulu pembelajaran kita malam ini. Pelajaran kita malam ini ya, pelajaran bahasa Indonesia. Saya ingatkan, besok tidak ada ya, karena jadwalnya sudah dirubah. Jadi untuk besok tidak ada pembelajaran kelas saya. Jadi besok diganti dengan kelasnya Bu Tantri ya, PPKN.
Kita ketemu lagi hari Senin. Dan saya ingatkan, jangan lupa untuk hari Senin itu ada tugas IPA, terakhir dikumpulkan hari Minggu. Saya ingatkan ya, ada tugas IPA terakhir dikumpulkan hari Minggu. Baik, sekian saja dari saya. Sebelumnya kita tutup dulu pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa saya persilakan. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi insya Allah hari Senin. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.